untuk menuntaskan amanat agung Kristus. Apa itu amanat agung Kristus? Amanat itu adalah supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Dan membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, bagaimana kita bisa menuntaskan amanat agung? Atau bagaimana seharusnya kita melaksanakan amanat agung itu sampai tuntas? Yang pertama, saudara, harus kita ingat bahwa kita harus melakukannya tanpa keraguan. Setelah kebangkitannya, Yesus itu telah menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada sejumlah orang, banyak orang. Dan penampakannya itu nyata, saudara. Bukan seperti hantu yang gentayangan, kadang kelihatan, kadang enggak gitu ya. Tetapi nyata. Jadi itu bukan bayangan, tetapi nyata. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan tubuh. Jadi kita tahu ya saudara, ketika Yesus disalibkan, maka yang mati apa? Tubuhnya. Karena itu terus dimasukkan di dalam kuburan. Tetapi Yesus bangkit, itu tubuhnya bangkit. Karena itu kuburan menjadi kosong. Dan peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah satu peristiwa yang luar biasa. Yang tidak masuk di dalam pikiran orang, dalam kemampuan otak kita. Karena memang baru pernah ada itu. Orang mati, dibangkitkan dan hidup, bahkan hidup sampai selama-lamanya. Memang ada Yesus membangkitkan pemuda Nain, atau Lazarus. Tetapi kebangkitannya hanya sementara. Setelah itu dia mati. Sedangkan Yesus bangkit dan dia tetap hidup. Yesus berkomunikasi setelah kebangkitannya. Ingat peristiwa ketika ada 2 orang murid Yesus yang menempuh perjalanan ke Emmaus dan Yesus tiba-tiba nimbrung. Mereka bercakap-cakap. Yesus bisa bercakap-cakap. Dan Yesus yang bangkit itu kemudian bahkan apa? Makan dan minum bersama dengan mereka. Pernah di dalam satu perkumpulan, suatu ruangan di mana murid-murid Yesus sedang berkumpul dan Yesus hadir di situ. Kemudian Yesus tanya, apakah ada makanan di antara kamu? Dan murid-murid memberikan sepotong roti ikan goreng dan Yesus makan. Kalau hantu tidak bisa makan, saudara. Tapi Yesus nyata. Bahkan Thomas mencocokkan jarinya di lubang bekas paku dan di lubang bekas lembing di lambungnya. Saudara, jadi kebangkitan Yesus itu adalah satu kebangkitan yang nyata, yang benar-benar ada, benar. Nah, dikatakan bahwa sementara sebagian murid mengekspresikan kekaguman karena kebangkitan dan penampakannya, rupanya ada sebagian orang yang ragu-ragu. Dan Yesus tahu akan hal itu, bahwa beberapa orang ragu-ragu. Di dalam ayat 17 itu juga dikatakan bahwa ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Siapa itu yang ragu-ragu? Murid yang selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan
Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka kok tidak percaya, ragu-ragu, saudara. Dan mereka diberikan tugas oleh Yesus, pesan, supaya mereka pergi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya apa? Mereka harus menjadi saksi. Menjadi saksi bagi Kristus. Dan untuk menjadi saksi, maka dia tidak boleh ragu-ragu dong. Di dalam satu pengadilan di sini, di dunia nyata aja, maka seorang saksi tidak bisa ngomongnya, iya, saya kira sih begitu. Rasa-rasanya iya, dia ada di situ. Nggak bisa ada rasa-rasanya. Kira-kira, saya pikir nggak ada. Untuk menjadi saksi harus mantap, ya kan? Iya, memang saya melihat dia ada di situ, gitu. Itu baru bisa jadi saksi. Demikian juga untuk menjadi saksi Kristus, maka tidak bisa ada keraguan, ada ragu-ragu. Karena itu untuk menuntaskan amanat agung yang pertama, tanpa keraguan. Ya, tanpa keraguan. Saudara, keraguan atau kebimbangan, tolong klik, adalah hal yang hanya akan membuat kita jalan di tempat. Tidak ada kemajuan. Saya tadi pagi kasih contoh. Misalnya kita pikir, aku mau usaha lah, mau buka warung lah, mau buka reparasi handphone. Gitu kan. Tapi saya selalu mikir gini, bisa jalan nggak ya? Terus nanti pelanggannya dari mana ya? Nanti kalau enggak jalan terus gimana? Rugi dong saya. Ragu, terus bertanya-tanya. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Enggak jadi buka. Ya kan? Enggak jadi buka, enggak jadi usaha. Terus saya bilang, kepingin nikah. Gitu. Kepingin nikah. Ada yang kepingin nikah? Anda kalau kepingin nikah, maka Anda harus punya hati yang mantap dong. Jangan baru, ini kayaknya bisa nih aku deketin. Baru dideketin, enggak nanti dia enggak mau sama saya. Nanti orang tuanya gimana? Lah ya enggak nikah-nikah saudara. Iya kan? Ya memang kita enggak boleh asal tangkep aja. Udah pokoknya cocok buat saya. Om, bulan depan saya mau nikah. Ya enggak boleh dong. Tapi maksudnya kita harus punya kemantapan. Ya kan? Harus mantap mau nikah. Nanti kalau nikah gimana ya? Terus punya anak gimana? Kalau ragu terus. Enggak jadi nikah. Oke? Jadi apa itu? Jomblo. Enggak, dulu teman-teman kamu itu istilahnya apa kalau yang enggak menikah itu apa? Bukan ada istilahnya lucu. Ya jadi jomblo dah. Laki perempuan jomblo. Karena apa? Jomblo terus. Karena ragu. Nah demikian juga di dalam kita melaksanakan panggilan atau pesan Tuhan. Amanat agung ini. Maka tidak boleh ada keraguan. Oke? Keraguan membuat kita tidak menerima apa-apa saat berdoa. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan, jadi kalau kita berdoa hendaklah kita memintanya dalam iman.
Dan sama sekali jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi keraguan atau kebimbangan itu akan membuat kita stuck, tidak maju, tidak bisa berhasil apa-apa. Di dalam menjalankan perintah amanat agung ini juga, jangan bilang, aduh gimana ya, saya menginjil, nanti orangnya mau nggak ya dengerin saya? Harusnya prinsip, belum nanti orangnya mau nggak mau denger, bodoh amat gitu. Pokoknya saya sudah sampaikan, oke? Masalah orangnya tidak dengar itu urusannya Tuhan. Gitu. Orangnya nanti bertobat atau tidak itu urusannya Tuhan. Kita tidak perlu ragu-ragu. Karena apa? Karena yang mengutus atau memberi amanat adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan yang menang atas maut. Tuhan yang tahu dan tahu bagaimana harus bertindak melalui kita. Karena itu kita tidak perlu ragu untuk melangkah. Bersaksi saja. Bersaksi saja. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tanpa keraguan. Yang kedua, bagaimana kita menuntaskan amanat agung, yaitu mengingat kuasa dan penyertaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-18, tadi yang kita baca. Atau begini saudara, saya baca dulu. Amanat yang diberikannya kepada gereja, kepada kita, itu dijamin dengan dua hal penting yang dijanjikannya. Yang pertama adalah kuasa, yang kedua adalah penyertaan. Nah, saya tadi katakan bahwa Yesus tahu bahwa beberapa orang muridnya itu ragu-ragu. Ragu-ragunya itu benar enggak sih ini Yesus bangkit? Mereka ragu-ragu juga, siapa sih sebenarnya Yesus itu begitu. Karena itu Yesus bilang apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus ngomong begini, ini bukan buat sombong-sombongan gitu loh. Oke? Yesus enggak ngomong ini. Padaku diberikan kuasa, enggak. Gitu. Saya yakin enggak. Tapi Yesus mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maksudnya apa? Untuk menegaskan atau untuk menyatakan siapa jati diri Yesus itu sebenarnya. Untuk menegaskan siapa sebenarnya Yesus itu. Siapa sebenarnya dia. Bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Yang punya kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau Yesus bangkit lagi, ya itu hal kecil buat Yesus, dia Allah. Ya kan? Jadi tidak perlu ragu gitu. Nah, seringkali saudara di dalam kehidupan kita itu sama seperti para murid yang ragu-ragu. Ya kan? Kalau ditanya agamamu apa? Kristen. Kristen. Oh Kristen ya. Oh iya, saya itu sejak lahir juga sudah Kristen gitu. Saya itu tahu siapa Tuhan saya, gitu kan? Tetapi apalagi ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dia lupa. Dia mulai ragu-ragu. Tuhan itu bisa nolong saya enggak ya? Gitu. Mereka lebih percaya kepada orang, kepada manusia lain. Karena itu tidak sedikit orang Kristen yang ngakunya Kristen, ibadah ke gereja setiap minggu, tapi ke dukun juga
Iya. Ke orang pinter juga, iya. Ke apa itu? Paranormal juga iya. Gitu. Saya sudah menikah 5 tahun, belum punya anak. Terus pergi ke Semarang itu mana? Sampokong. Tanya. Kemudian sana Encik Guamianya bilang, oh belum, kamu itu ya anaknya 7. Percaya dia. Padahal sebenarnya harusnya percaya sama siapa? Tuhan, tidak perlu tanya sama mereka. Belum dikasih. Ya memang belum, Tuhan belum kasih. Ya kan? Sama seperti Abraham tuh, tunggunya berapa puluh tahun, ya memang belum waktunya gitu. Jangan cari pertolongan kepada yang lainnya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan meragukan Tuhan. Ingat kuasa Tuhan. Nah, berbicara tentang kuasa, maka yang dimaksudkan kuasa di sini adalah tentang otoritas yang dimiliki oleh Yesus di sorga dan di bumi. Dan kuasa itulah yang diberikannya kepada kita untuk memberitakan Injil dan menegakkan kerajaannya. Jadi ingat saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita pesan, memberikan mandat. Bukan begitu saja, asal nyuruh aja gitu. Jadi saya kayak nyuruh anak remaja, beli untuk ini. Tapi saya cuma ngomong doang beli. Dia bilang, lah, iya beli. Maksudnya, uangnya mana gitu kan? Tuhan bukan model begitu gitu. Tuhan suruh pasti Tuhan perlengkapi. Dan dia memberikan kuasa. Karena itu dikatakan di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 18 katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tapi masih banyak orang Kristen yang malah lari terbirit-birit. Ada setan. Takut. Padahal kita diberi kuasa untuk ngusir setan. Kok wajahnya enggak percaya begitu ya? Hah? Jalan lewat kuburan aja takut gitu. Bayangkan kalau mesti ngusir, saudara-saudara. Saya punya satu teman yang memang karunianya untuk ngusir setan. Setan yang namanya setan tuh dia lemparin sama batu. Pergi lu. Dalam nama Yesus, lu enggak pergi. Lempar. Gitu, saudara-saudara. Kita juga diberikan kuasa ya, jangan takut ya. Jangan takut sama setan. Harusnya setan yang lari terbirit-birit lihat kita. Ada hemat. Gitu loh. Iya dong. Harus setannya yang takut, jangan kitanya yang takut. Siapa yang masih takut bertobat hari ini, amin. Nah, dikatakan bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ini sudah kita pernah baca. Atau kita selalu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul. Ketika 120 orang berkumpul di loteng atas itu dan Tuhan mencurahkan rohnya, maka mereka berbicara dengan berbagai-bagai bahasa yang bisa dimengerti semua bangsa yang ketika itu ada di Yerusalem. Nah, bahasa-bahasa yang baru. Ini saya yakin, ini termasuk saudara, bahasa-bahasa yang baru itu bukan cuma tadinya ngomong bahasa Indonesia, kemudian saya bisa ngomong bahasa Batak, bukan gitu, saudara. Oke? Tetapi itu bahasa baru, itu saya yakin. Kalau tadinya itu omongannya kasar, jorok, Tuhan berikan bahasa yang baru.
omongannya jadi manis, sopan dan penuh dengan hikmat dan nasihat. Itu bahasa baru, saya yakin. Mereka akan memegang ular. Seperti Rasul Paulus digigit ular pun dia cuma kibat begini, dan tidak mati. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, tadi saya pesankan kepada jemaat pagi, jangan pulang nanti coba minum racun, oke? Itu katanya itu di Alkitab ada yang bilang kalau ada yang disebutkan bahwa mereka minum racun maut, tapi tidak akan minum. Enggak ya, saudara, jangan mencoba itu, Tuhan. Oke? Jangan ya. Amin. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kalau ada anaknya sakit, jangan ribut. Wah, panggil Pak Pendeta, panggil Pak Budi, panggil Pak Ronald. Anda orang percaya? Ya? Tumpangkan tangan ke atas anakmu yang sakit. Doa di dalam nama Yesus. Karena engkau diberikan kuasa untuk itu. Ya. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus menyembuhkan orang. Maka dengan kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada kita, kita pun bisa mendoakan orang dan orang itu sembuh. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. What's up? Ada apa? Tidak usah terganggu ya, biar diurus sama Pak Ronald. Saya yang terganggu. Ya kalau kita percaya kita bisa melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahkan yang lebih besar dari itu. Percaya enggak sih? Beneran ya, puji Tuhan. Nah, saudara, dan Yesus juga memberikan penyertaan. Yesus menyertai kita. Penyertaan melalui apa? Melalui Roh Kudus. Di dalam Yohanes juga dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan diberikan kepada kita dan ia akan diam di dalam kita. Akan diam di dalam kita. Penyertaan dari Roh Kudus itu pasti. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka hidup kita itu akan menjadi satu kehidupan yang tenang, aman, nyaman, damai sejahtera, penuh sukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan masih rasanya, aduh, ini hidup kok kayak begini gitu kan. Nah ini kita harus datang kepada Tuhan. Nyanyi lagi itu, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Karena apabila Roh Allah ada di dalam kita, maka kita akan hidup di dalam aman, nyaman, damai sejahtera. Penyertaan melalui Roh Kudus menggenapi janji bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Roh Kudus itu akan menguatkan kita, menjaga, melindungi, memberkati kita dalam setiap jejak langkah hidup kita secara sempurna. Yang ketiga, bagaimana kita menuntaskan amanat agung. Yang ketiga adalah sesuai penugasan. Jadi saudara-saudara,
kita itu dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan sekedar untuk supaya kita menjadi anggota dari GBI Victoria Park. Oke? Bukan hanya sekedar menjadi anggota dari salah satu gereja lokal. Atau sekedar terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi kita itu diperintahkan untuk pergi menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita diperintahkan untuk pergi. Pergi kemana? Banyak orang berpikir kalau diperintahkan untuk pergi menginjil berarti saya harus pergi ke pelosok, pergi jauh sana, ke tempat yang terpencil. Nah, jangan dimaknai seperti itu, saudara. Agak aneh kan? Kita sendiri di kota Tangerang yang masih jutaan kah penduduk Tangerang? Kita aja di kota Tangerang jutaan orang, dan berapa persen dari jutaan orang itu yang sudah mengenal Tuhan? Lebih banyak yang belum mengenal Tuhan. Nah itulah, oke, kita pergi untuk menjangkau mereka. Jadi jangan mikir harus menjangkau di yang terpencil sana, saudara. Di yang terpencil sana belum tentu ada orangnya, gitu kan? Kalaupun ada orangnya, mungkin cuma 2-3 keluarga. Terus selebihnya kita mau penginjilan kemana? Ke Babon. Orang. Kan itu kalau dibilang kita harus pergi, jangan dimaknai kita harus pergi ke sono gitu kan. Enggak. Tapi mulailah dari rumah kita sendiri. Oke? Di dalam Kisah Para Rasul itu lebih jelas kan, mulai dari Yudea, Samaria gitu kan, baru nanti ujung bumi gitu. Mulai dari rumah kita sendiri. Siapa? Orang yang di rumah kita, pembantu kita, sopir kita. Nah itu, kita harus menginjili mereka, menjadikan mereka murid Kristus. Oke? Terang tidak seharusnya terus berkumpul dengan terang. Garam tidak seharusnya terus berada bersama dengan garam. Tadi saya bilang, kalau garam maunya kumpul terus di dalam toples, maka garam itu tidak akan berfungsi, kan? Ngerti ya, saudara? Jadi maunya cuma di toples aja, diambil, nggak mau, nggak mau, aku mau di sini aja. Nah itu kita, nggak berfungsi. Kita harus melangkah keluar. Melangkah keluar ini artinya adalah keluar dari zona nyaman kita. Oke? Tidak usah jauh-jauh, keluar aja. Dan beritakan Injil. Dan menjangkau dunia yang ada dalam kegelapan. Saudara, jadi pemahaman kita samakan dulu ya. Bahwa penginjilan itu tidak harus kita harus bikin KKR, khotbah, sewa. Di sini ada stadion, GOR. Tidak usah. Mulailah dari rumah. Dari rumah. Pergi di sini adalah keluar dari zona nyaman kita. Permisi. Jadi tidak harus pergi kemana-mana. Tetapi ini, kita harus membuka diri, kita harus menjadi teladan, kita harus siap untuk menjadi surat terbukanya Kristus. Kehidupan kita harus menjadi teladan, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Oke? Kita harus menjadi anggur yang manis, jangan anggur yang asam.
Seringkali kehidupan kita itu seperti anggur asam. Makanya orang tidak suka sama kita. Orang dunia tidak suka sama kita. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak jadi anggur yang manis. Kita jadi anggur asam. Walaupun kita suka makan cabai, jangan kita jadi cabai buat dunia. Tapi jadi garam. Amin. Saudara, dan hidup kita ketika kita menjadi surat terbukanya Kristus, ketika hidup kita menjadi teladan, nah itu yang akan berbicara lebih kuat kepada orang-orang di sekitar kita. Dan hidup kita menjadi terang, menerangi dunia yang ada dalam kegelapan. Dan hidup kita menjadi garam untuk menggarami dunia supaya dunia tidak semakin rusak. Jangan kita ikut-ikutan andil menjadikan dunia semakin rusak. Tapi sebaliknya kita harus menjadi garam. Nah, saudara, lanjut. Kita diperintahkan untuk membaptis. Menggabungkan mereka yang kita jangkau ke dalam tubuh Kristus, ke dalam keluarga Allah untuk bersekutu bersama. Jadi tugas kita setelah kita menjangkau, yang kedua adalah kita harus membaptis. Maksudnya menggabungkan mereka yang kita jangkau itu ke dalam tubuh Kristus. Ya, ke dalam keluarga. Seperti kita, ada orang baru bertobat dan mereka kemudian dibaptis, maka mereka adalah anggota keluarga besar GBI Victoria Park, keluarga Allah di sini. Nah, tadi sudah diumumkan bahwa kita akan ada baptisan ya. Jadi saudara-saudara yang belum dibaptis dan mau ikut baptisan, sekali lagi Anda hubungin Pak Ronald atau Pak Yosua atau kami, dan minggu depan mulai ikut katekisasi baptisan. Oke. Baptisan itu sendiri sebenarnya adalah kesaksian awal yang dapat dilihat orang. Baptisan itu adalah pernyataan pengakuan iman saudara kepada Kristus ya, di muka umum. Jadi orang tahu. Banyak orang yang Kristen tapi kalau di dalam keadaan yang dia rasa tidak aman, ini tidak aman, sampai kalung aja dimasukin di sini, kalung supaya tidak kelihatan. Oke, supaya tidak kelihatan. Terus ngomongnya juga. Nah ini ya, pernyataan kesaksian. Ada di sini yang mau baptis? Oke, ada ya, saya dengar ada. Nah selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengajar. Mereka yang telah dijangkau kemudian didewasakan dengan pengajaran yang benar. Jadi orang-orang yang telah dijangkau, yang telah dimenangkan bagi Kristus dan yang telah dibaptis, digabungkan di dalam keluarga Allah di tempat kita, maka mereka itu harus diajar dan dibimbing supaya mereka memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Mereka harus diajarkan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Kristus. Mereka harus dibimbing untuk mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan ketaatan dan dengan kasih Kristus. Sehingga apa? Sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, bertumbuh imannya di dalam Kristus. Nah ini tugas gereja, saudara-saudara. Oke, jadi menjangkau, kemudian membaptis, mengajar.
Oke. Terus ini ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu ya. Setelah diajar, apa? Mereka diproses sebagai murid untuk kemudian melanjutkan langkah menjangkau orang lain. Demikian seterusnya. Jadi orang-orang percaya yang telah dimuridkan dan dilengkapi itu diutus. Oke. Jadi Anda yang sudah dibaptis, sudah dimuridkan, maka Anda juga harus menjadi saksi, pergi, menjadi saksi, menjangkau orang lain yang belum diselamatkan. Nah, demikian seterusnya. Artinya apa? Nah, terus menerus. Jadi bukan cuma satu lingkaran begitu. Siklusnya bukan cuma sekali. Tetapi siklusnya akan berulang berkali-kali. Oke? Dijangkau, dibaptis, dimuridkan, kemudian diutus. Nah, ini yang diutus menjangkau, kemudian yang dijangkau dibaptis, dimuridkan, ini diutus. Oke? Dengan demikian, saudara, dengan sehati, maka amanat itu kita tuntaskan bersama-sama. Oke? Yesus sendiri bilang bahwa kita harus berbuah-buah banyak. Maksudnya berbuah-buah banyak itu apa? Memenangkan jiwa yang banyak buat Tuhan. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, karena dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya apa? Murid Kristus yang sejati adalah murid yang menghasilkan jiwa. Jiwanya itu jadi murid. Jadi murid menghasilkan murid. Gitu. Dengan demikian, saudara, terus siklusnya berputar terus. Amin. Amin ya saudara ya. Pemusik silahkan naik. Siapa yang mau sama-sama kita menuntaskan amanat agung? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Padahal di sini ada 1000 loh saudara. Tapi yang mau cuma 5, 6, 7 begitu. Kita semua, amin. Jadi ketinggian. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doa-Mu bagi keselamatan
firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami Kau panggil untuk menjadi saksi-Mu, untuk menggenapi, menuntaskan amanat agung supaya dunia ini semua menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh merasa tidak layak, Tuhan. Siapalah kami ini sehingga Engkau mempercayakan tugas yang begitu mulia. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi kami mau taat ya Bapa. Dan kami mau mengimani akan janji-Mu. Bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Bahwa Tuhan yang akan menyertai kami. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami keberanian untuk melangkah. Melangkah dan menjangkau jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau simpan firman-Mu di dalam hati kami. Dan terlebih kami mau melakukannya supaya jangan kami berdosa kepada-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biar melalui kehidupan kami, bangsa kami diselamatkan. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita bersama akan membaca ayat hafalan yang diambil dari Matius 28 ayat 19. 1, 2, 3. Matius 8 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita komit sebagai jemaat GPI Victoria Park. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa. Terima kasih Bapa, Kau telah pimpin kami dari kebaktian yang pertama sampai yang kedua ini ya Tuhan. Firman-Mu yang sampaikan oleh Ibu Pendeta Evelyn Luciana ya Tuhan, telah menjadi berkat bagi kami semua. Sekali lagi Kau ingat kepada kami untuk kami ingat bahwa kami adalah penerima mandat yang datang dari Engkau ya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan. Biar Kau sendiri berkati Bu Evelyn ya Tuhan, beri dia kesehatan yang baik. Walaupun dia dalam keadaan kurang sehat hari ini, tapi tetap bisa membawakan kebenaran firman-Mu dengan baik. Semua itu karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Untuk itu biar Kau sendiri jaga dan sertai dia selalu, beri dia kekuatan, beri dia hikmat dalam menyelesaikan semua tugas, pekerjaan dan pelayanannya. Biar Kau sertai setiap langkahnya. Jadi apapun yang dikerjakan Tuhan selalu akan baik adanya. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami percaya Kau menyertai dia selalu. Bapa, kami angkat amplop-amplop persembahan yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Kau balaskan berlipat kali ganda. Demikian juga anak-anak-Mu yang mengembalikan persembahan persepuluhannya Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu, Kau akan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, Kau curahkan berkat-Mu yang melimpah. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya akan penyertaan-Mu kepada anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti melalui YouTube ya Tuhan. Kau jaga dan lindungi semua anak-anak-Mu ini. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu. Serta setiap langkahnya. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan akan berhasil. Itulah janji-Mu.
Bapa, biar iman yang kuat ini menyertai anak-anak-Mu semua, sehingga hidupnya akan selalu menjadi Kau berkati dan akan menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami serahkan semuanya itu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan Tuhan. Dan dalam keadaan apapun ya Tuhan, segala masalah yang melingkupi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa Roh-Mu, Roh Kudus akan memimpin dan membimbing anak-anak-Mu sehingga terlepas dari semua belenggu-belenggu masalah, dan kelegaan akan menjadi bagian dari anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang akan menyertai setiap langkah dari anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Jaga dan lindungi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan selalu akan baik adanya. Bapa Surgawi, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar Kau sendiri yang beracara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Untuk saudara kekasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atasmu semua berkat dan anugerah melimpah datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus selalu memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Sudah bisa didaftarkan supaya hari Minggu bisa mengikuti kelasnya. Tambahan untuk panitia Natal, nanti jam 1 ada pertemuan di tempat ini, 1:30. Panitia Natal